Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andi Nurismi Sudirman. Dan dalam hal ini, saya akan membawakan materi terkait dengan variansi dan simpangan baku. So, tetap stay tune. Oke, baik anak-anakku sekalian di seantero Sulawesi Selatan. Jadi, hari ini kita akan membahas materi kita terkait dengan variansi dan simpangan baku. Nah, tentang variansi dan simpangan baku ini, sebelum kita lanjut, maka kita awali dulu dengan sebuah motivasi hebat. Nah, baik anak-anakku sekalian, jadi adapun motivasi hebat kita hari ini adalah anak-anakku sekalian, seberat apapun hidup kita, jangan pernah mengambil jalan pintas untuk berbuat jahat. Pokoknya jangan pernah. Jika memang itu sulit, maka berlarilah. Dan ketika kamu tidak bisa, maka berlarilah. Ketika kamu tidak bisa berlari, maka berjalanlah jika harus. Nah, ketika kamu tidak bisa berjalan, maka merangkaklah jika perlu. Yang pasti adalah jangan pernah menyerah. Anak-anakku sekalian harus tetap semangat. Oke, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya terkait dengan variansi dan simpangan baku, maka anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, maka kalian harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu berharap kalian semua itu mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan ragam dan variansi. Kalian juga Ibu harapkan bisa menyelesaikan masalah terkait dengan simpangan baku ataupun standar deviasi. Nah, baik anak-anakku sekalian. Nah, yang pertama adalah kita akan bahas dulu tentang apa sih itu variansi. Nah, anak-anakku sekalian, jadi variansi di sini itu adalah ukuran dari seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Jadi ketika kita mau mengukur seberapa jauh penyebaran data dengan nilai rata-ratanya, maka disitulah kita membutuhkan ragam atau variansi. Nah, anak-anakku sekalian, yang perlu kalian ketahui di sini adalah bahwa semakin besar nilai variansi suatu data, maka berarti semakin jauh data yang kita yang kita hitung itu tersebar dari nilai rata-ratanya. Jadi seperti itu. Jadi jika variansinya besar, berarti itu pertanda bahwa semakin jauh data yang kita hitung tersebut dengan nilai rata-ratanya. Jadi seperti itu. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya terkait dengan variansi ini, Ibu bedakan menjadi dua ya. Yang pertama dulu adalah kita bahas tentang variansi data tunggal. Selanjutnya, nanti akan kita bahas sebentar tentang variansi data kelompok. Nah, terkait dengan variansi data tunggal anak-anakku sekalian, maka di sini Ibu bedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah jika rumusnya menggunakan sampel, dan yang kedua adalah jika rumusnya menggunakan populasi.
Anak-anakku sekalian, untuk rumusnya yang menggunakan sampel, di sini kita gunakan rumusnya itu adalah S pangkat 2 sigma. Sigma itu artinya jumlah dari data yang pertama sampai data ke N, dan kemudian di sini adalah XI-nya adalah data ke I dikurang dengan X bar. X bar di sini adalah X rata-ratanya, kemudian dipangkat 2 kan, lalu kemudian dibagi dengan N kurang 1. Itu untuk sampel. Nah, untuk variansi pada populasi, rumusnya juga sama, cuman bedanya adalah kalau S pangkat 2 untuk sampel itu N-nya dikurang 1, maka untuk populasi ini dia tetap hanya dibagi dengan N saja. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk data tunggal anak-anakku sekalian. Dan yang paling penting di sini terkait dengan rumus variansi untuk data tunggal, maka Ibu mengharapkan di sini adalah bukan hanya kalian mampu menggunakan rumus saja, tetapi kalian juga bisa menyelesaikan soal dengan memanfaatkan rumus ini. Jadi seperti itu. Jadi tidak cukup hanya tahu rumus saja, tapi kalian harus mampu menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan ragam atau variansi untuk data tunggal. Nah, baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya, di sini kita akan membahas juga tentang variansi untuk data kelompok. Nah, untuk variansi data kelompok di sini, rumusnya juga ada 2. Yang pertama untuk sampel, dan yang kedua untuk populasi. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini adalah tentang rumus untuk menghitung S pangkat 2-nya atau variansinya. Maka rumusnya di sini adalah sigma. Ingat ya, sigma mulai data pertama sampai data ke K misalnya. Kemudian frekuensi kelasnya FI. FI frekuensi kelasnya dikalikan dengan XI. XI itu adalah nilai tengah dikurang dengan X bar. X bar ini adalah rata-rata dipangkat 2 kan. Kemudian selanjutnya dibagi dengan sigma FI-nya atau jumlah total frekuensinya, atau ini sama dengan jumlah banyaknya data dikurang 1 untuk sampel. Sekali lagi untuk sampel. Nah, untuk populasi itu tidak dikurang 1. Di situ letak perbedaannya. Jadi ini adalah frekuensi untuk data kelompok, cara menghitung variansi untuk data kelompok. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, anak-anakku sekalian, sekali lagi rumus ini Ibu mengharapkan sekali ini tidak hanya kalian ketahui, tapi kalian harus mampu memanfaatkan, atau dengan kata lain, menggunakan rumus ini dalam menyelesaikan soal terkait dengan variansi data kelompok. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya kita bahas tentang standar deviasi. Nah, apa sih itu standar deviasi? Standar deviasi ini biasa juga disebut dengan simpangan baku. Nah, standar deviasi atau simpangan baku ini sepaket tadi dengan variansi. Kenapa dia sepaket? Kalau tadi variansi atau ragam itu dia simbolnya adalah S pangkat 2, maka standar deviasi atau simpangan baku ini dia simbolnya adalah S. Sehingga kita bisa memberikan di sini penekanan bahwa standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Jadi akar dari variansi ini adalah standar deviasi, dan di sini makanya Ibu mengatakan bahwa antara variansi dan standar deviasi ini ibaratnya dia adalah sepaket, satu paket. Kenapa? Karena jika kita salah menghitung ragam atau variansi, maka otomatis standar deviasinya juga salah. Tetapi kalau perhitungan kita benar pada saat kita menghitung standar deviasi, pada saat kita menghitung variansi atau ragam, maka berarti standar deviasinya benar. Karena kenapa? Ini satu paket, dia runut. Jadi seperti itu. Nah, baik anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita akan masuk membahas soal, dan soal yang akan kita bahas yang pertama adalah variansi dan simpangan baku atau standar deviasi untuk data tunggal. Nah, baik anak-anakku sekalian. Nah, di soal kita ini, perhatikan kita ada soal, dan di soal kita ini ada
data. Jadi datanya antara lain adalah 1, 3, 4, 7, 9, dan 12. Nah, data ini anak-anakku sekalian, kita mau hitung variansi dan simpangan bakunya. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menentukannya? Mari simak penjelasan dari Ibu. Nah, untuk menghitung variansi dan simpangan baku dari suatu data, karena ini adalah data tunggal maupun data kelompok ya, sekalipun itu data kelompok maupun data tunggal, apalagi data tunggal, langkah pertama untuk menghitung variansi dan simpangan baku, maka yang pertama kita harus lakukan adalah hitung dulu rata-ratanya. Nah, hitung dulu rata-ratanya. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Di sini perhatikan. Di sini datanya adalah 1, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 12. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa pada dasarnya di sini ada 6 data atau N-nya ini, atau N-nya ya, N, itu sama dengan 6. Atau banyaknya data di sini adalah 6. Nah, selanjutnya, karena kita mau menghitung rata-ratanya, berarti untuk menghitung rata-ratanya, kita jumlahkan semua data ini. 1, kita tambahkan 3, tambahkan 4, tambahkan 7, tambahkan 9, tambahkan 12. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita tambahkan, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Dalam hal ini banyaknya data adalah 6. Nah, setelah kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 12, berarti totalnya adalah 36. Nah, 36 kemudian kita bagi dengan banyaknya data, dalam hal ini 6, berarti rata-ratanya adalah 6. Jadi 36 dibagi 6 sama dengan 6. Sehingga kini kita dapatkan bahwa rata-rata dari soal berdasarkan data yang ada itu adalah 6. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya langkah berikutnya. Di langkah berikutnya, perhatikan anak-anakku sekalian. Jadi, di langkah berikutnya adalah kita hitung variansinya. Bagaimana kita hitung variansinya? Tadi kita sudah tahu bahwa rumus daripada S pangkat 2 itu sama dengan, jadi rumusnya itu adalah sigma, dari I-nya sama dengan 1 sampai ke N, jadi seperti itu. Lalu kemudian dia itu adalah bentuknya itu sama dengan XI-nya atau data ke I-nya dikurang dengan X bar-nya atau dikurang dengan rata-ratanya, kemudian dipangkat 2-kan, lalu dibagi dengan N. Jadi dibagi dengan N dikurang 1. Jadi seperti itu. Nah, di sini berarti kita ambil bahwa tadi kita peroleh rata-ratanya, itu rata-ratanya sama dengan 6. Nah, karena tadi kita peroleh rata-ratanya sama dengan 6, anak-anakku sekalian, berarti data yang pertama kita perkurangkan semua dengan 6. Berarti 1 dikurang 6. Nah, kemudian kita pangkat 2 kan, kemudian 3 dikurang 6, 4 dikurang 6, 7 dikurang 6, 9 dikurang 6, dan 12 dikurang 6. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, 1 dikurang 6 itu sama dengan negatif 5. Jadi seperti itu. Kemudian 3 dikurang 6, negatif 3. Lalu kemudian negatif 4 dikurang 6 itu adalah negatif 2. Jadi gitu. Lalu kemudian 7 dikurang 1, 7 dikurang 6 sama dengan 1, kemudian 9 dikurang 6 sama dengan 3, lalu kemudian 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, negatif 5 di pangkat 2 ini hasilnya sama dengan 25. Negatif 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 9. Lalu kemudian negatif 2 berpangkat 2 sama dengan 4. Kemudian 1 pangkat 2 sama dengan 1. Lalu kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 9. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Lalu kemudian semuanya kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan semua, hasilnya sama dengan 84. Dan kemudian ingat ya, banyaknya data adalah 6, kemudian kita kurang 1 sama dengan 5.
Jadi berarti 84 dibagi 5, maka kita peroleh bahwa variansinya di sini ragam atau variansinya nilainya itu sama dengan 16,8. Jadi seperti itu. Nah, ini kita sudah dapatkan apa yang diinginkan soal. Jadi kebetulan tadi yang diinginkan soal itu adalah variansi dan simpangan baku. Jadi kita sudah dapatkan bahwa nilai dari variansi sesuai dengan data yang ada itu nilainya sama dengan 16,8. Nah, berikutnya kita akan masuk lagi menghitung simpangan baku atau standar deviasinya. Nah, anak-anakku sekalian, simpangan baku atau standar deviasi seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Nah, karena variansinya tadi nilainya sama dengan 16,8, berarti akar dari 16,8 nilainya itu sama dengan 4,1. Jadi nilainya sama dengan 4,1. Jadi gitu. Jadi di sini kita peroleh bahwa nilai simpangan baku berdasarkan dengan soal yang ada itu sama dengan 4,1. Nah, baik anak-anakku sekalian, terkait dengan variansi dan simpangan baku untuk data tunggal kita sudah selesai membahasnya. Dan Ibu berharap sebentar kalian itu ada pertanyaan terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. Jadi yang pertama dulu untuk data tunggal ini kita sudah selesai. Berikutnya kita akan bahas lagi untuk data kelompok. Berikutnya adalah variansi dan simpangan baku untuk data kelompok. Variansi dan simpangan baku untuk data kelompok anak-anakku sekalian, ini lain lagi. Kalau tadi kan data tunggal, sekarang data kelompok. Yang mana itu data kelompok? Data kelompok ini kita jabarkan dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kalian semua bisa menyaksikan soal kita. Jadi soal kita adalah tentukan variansi dan simpangan baku dari data upah 94 pegawai. Nah, di sini tabel distribusi upah pegawai itu adalah seperti pada layar kita, bahwa di sini ada kelas, jadi kelasnya sudah ada. Jadi kelasnya ada. Kemudian selanjutnya yang diketahui juga itu adalah ada frekuensinya. Nah, berikutnya kita akan tentukan variansi dan simpangan bakunya. Bagaimana cara menentukannya? Mari simak baik-baik. Oke, jadi fokusnya kita anak-anakku sekalian berkenaan dengan distribusi upah 94 pegawai ini dalam menentukan variansi. Maka ingat, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa untuk menentukan variansi dari sebuah data, baik data tunggal maupun data kelompok, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu rata-ratanya. Jadi rata-ratanya dulu. Nah, karena ini data kelompok, maka cara menentukannya ini jelas berbeda dengan bagaimana kita menentukan untuk data tunggal. Perhatikan anak-anakku sekalian. Untuk data kelompok, kalian ya fokusnya ke yang pertama dulu, fokusnya ke sini, ke FI-nya, kemudian XI-nya, kemudian FI dikali XI. Nah, anak-anakku sekalian, untuk FI atau frekuensi ini tidak ada masalah, tidak ada soal. Kenapa? Karena ini sudah ditentukan pada soal. Selanjutnya adalah XI-nya. XI di sini anak-anakku sekalian adalah nilai tengah. Jadi dia nilai tengah dan ini yang mau kita tentukan. Nah, berkenaan dengan nilai tengah ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan sebelumnya dan kalian saya yakin sudah paham terkait dengan nilai tengahnya. Jadi cara menghitung nilai tengahnya itu tidak masalah. Kita hitung kembali lagi. Jadi di sini nilai tengah yang pertama kita perhatikan adalah kelasnya. Di kelas yang pertama itu batas bawahnya adalah 5,0. Kemudian batas atasnya adalah 5,9. Jadi gitu. Nah, 5,0 ditambah 5,9, jadi batas bawah ditambah dengan batas atas lalu kemudian dibagi 2. Jadi 5,0 ditambah 5,9 lalu dibagi 2, hasilnya sama dengan 5,45. Jadi gitu. Selanjutnya, yang kedua,
Kelas yang kedua 6,0 sampai 6,9. Berarti batas bawahnya 6, batas atasnya 6,9. Kita jumlahkan berarti 12,9 dibagi 2 hasilnya sama dengan 6,45. Berikutnya lagi, kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga, batas bawahnya adalah 7,0 dan batas atasnya 7,9. Berarti 7,0 ditambah 7,9 berarti 14,9. Kita bagi 2 hasilnya sama dengan 7,45. Kemudian lagi batas kelas berikutnya. 8,0 adalah batas bawah dan 8,9 adalah batas atasnya. Berarti 8,0 ditambahkan dengan 8,9 itu nilainya sama dengan 16,9. 16,9 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 8,45. Lalu kemudian di kelas yang terakhir, batas bawahnya itu adalah 9,0, batas atasnya adalah 9,9, berarti 9 ditambah 9,9 berarti 18,9. Kemudian XI per 2-nya, nilai tengahnya atau dibagi 2 hasilnya sama dengan 9,45. Jadi gitu. Nah, dari sini kita sudah dapatkan nilai XI tiap kelasnya. Nah, untuk mendapatkan rata-rata ini tidak sampai di sini. Kenapa? Karena kita harus hitung lagi. Ini FI-nya harus dikalikan dengan XI-nya semua. Nah, mari kita kalikan sama-sama. 32 dikalikan dengan 5,45 hasilnya sama dengan 174,4. Kemudian selanjutnya 30 dikalikan dengan 6,45 hasilnya sama dengan 193,5. Lalu kemudian selanjutnya 25 dikalikan dengan 7,45 hasilnya sama dengan 186,25. Kemudian lagi 5 dikali 8,45 hasilnya sama dengan 42,25. Lalu kemudian frekuensi yang terakhir 2 dikalikan dengan 9,45 hasilnya sama dengan 18,9. Nah, semua ini anak-anakku sekalian, jadi semua ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan karena kita harus tahu sigma FI-nya dikali XI-nya, berarti kita jumlahkan semua hasilnya sama dengan 615,3. Jadi gitu. Nah, kemudian banyaknya data atau total daripada frekuensi itu adalah 94. Nah, 615 ini, 3 dibagi dengan 94 hasilnya sama dengan 6,5. Berarti dari data kelompok ini berdasarkan tabel distribusi frekuensi kita temukan bahwa rata-ratanya adalah 6,5. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, berikutnya karena kita sudah dapatkan rata-ratanya, maka yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita akan hitung dan masuk ke variansinya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menghitung frekuensinya? Sekarang silahkan diperhatikan anak-anakku sekalian. Nah, berikutnya adalah yang kita lakukan adalah karena kita sudah tahu rata-ratanya, maka yang harus kita lakukan lagi berikutnya adalah XI dikurang X barnya. Nah, XI dikurang X barnya di sini anak-anakku sekalian berarti untuk dapat menyelesaikannya, caranya adalah kita perkurangkan. Kita tahu tadi bahwa X barnya atau rata-ratanya itu adalah 6,5. Jadi kita sudah tahu tadi rata-ratanya itu adalah 6,5. Karena tadi kita sudah temukan bahwa rata-ratanya adalah 6,5, maka yang kita lakukan sekarang adalah kita perkurangkan XI-nya. Jadi kita buatkan lagi kolom ya. XI dikurang X barnya berarti 5,45 kita kurang 6,5 hasilnya sama dengan negatif 1,05. Lalu kemudian lagi berikutnya 6,45 dikurang 6,5 berarti hasilnya sama dengan negatif 0,05. Berikutnya lagi 7,45 dikurang dengan 6,5 berarti hasilnya sama dengan 0,95. Selanjutnya lagi berikutnya 8,45 diperkurangkan dengan 6,5 berarti 1,95.
Dan selanjutnya anak-anakku sekalian, terakhir XI-nya adalah 9,45 dikurang 6,5 berarti hasilnya sama dengan 2,95. Dan anak-anakku sekalian, ini tidak berakhir di sini. Setelah kita hitung pengurangan dari XI dikurang X bar-nya, berikutnya anak-anakku sekalian, yang kita lakukan lagi adalah kita pangkat duakan lagi setiap kelasnya. Jadi setiap kelasnya kita pangkat duakan. Nah, setiap kelasnya kita pangkat duakan berarti perhatikan, negatif 1,05 ini kita pangkat duakan hasilnya sama dengan 1,1025. Kemudian negatif 0,05 kita pangkat duakan hasilnya sama dengan 0,0025. Kemudian 0,95 kita pangkat duakan hasilnya sama dengan 0,9025. Selanjutnya lagi 1,95 kita pangkat duakan berarti hasilnya sama dengan 30825. Berikutnya lagi 2,95 kita pangkat duakan berarti hasilnya sama dengan 8,7025. Nah, ini belum berhenti lagi sampai di sini. Kenapa? Karena kita masih butuh lagi. Apa yang masih kita butuhkan anak-anakku sekalian? Yang masih kita butuhkan adalah kita harus menghitung lagi hasil di sini kita kalikan lagi dengan F-nya, dengan frekuensinya. Jadi seperti itu. Jadi tetap kita harus menghitung perkalian frekuensi dikalikan dengan SI dikurang X bar pangkat 2 ini. Jadi gitu. Nah, sekarang perhatikan anakku sekalian. Mari kita kalikan bersama-sama. Nah, selanjutnya kita kalikan lagi ya. 32 ini frekuensi kelas yang pertama. Kita kalikan dengan hasil yang di sini. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 5,28. Kemudian selanjutnya yang kedua, frekuensi kelas yang kedua adalah 30. Kita kalikan lagi dengan di sini ya, XI dikurang S bar pangkat 2-nya untuk kelas yang kedua kita dapatkan 0,075. Selanjutnya lagi, kemudian frekuensi kelas yang ketiga 25. Kita kalikan lagi dengan hasil yang kita dapatkan di sini. Kelas yang ketiga berarti sama dengan 22,5625. Lalu kemudian lagi frekuensi kelas yang keempat. Jadi frekuensi kelas yang keempat itu adalah 5. Kita kalikan lagi dengan hasil daripada SI dikurang X bar pangkat 2. Maka kita dapatkan 15,4125. Lalu kemudian lagi frekuensi kelas yang terakhir ya. Yang terakhir kita kalikan dengan XI dikurang X bar pangkat 2-nya untuk kelas yang terakhir hasilnya sama dengan 17,405. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, setelah itu maka apa lagi yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita hitunglah S pangkat 2-nya. Nah, di S pangkat 2-nya ini nilainya itu kan sama dengan sigma ya, sigma dari 1 sampai ke N untuk FI-nya dikalikan dengan untuk FI ya, dikalikan dengan XI dikurang X bar kemudian pangkat 2 dibagi dengan N dikurang 1. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita dapatkan sigma itu hasilnya totalnya itu sama dengan 90,735. Lalu kemudian jumlah data adalah 94 dikurang 1 berarti sama dengan 93. Nah, 90,735 kita bagi dengan 93 hasilnya sama dengan 0,975. Jadi berarti di sini kita dapatkan variansinya kita peroleh di sini hasilnya itu sama dengan 0,975. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Nah, dari hasil ini baru variansinya atau baru ragamnya. Nah, selanjutnya yang akan kita hitung berikutnya adalah simpangan bakunya.
Nah, untuk di simpangan bakunya, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, bahwa simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Atau S-nya itu sama dengan akar X pangkat 2. Jadi gitu. Nah, berarti kita ambil nilainya. Jadi kan S itu sama dengan akar dari S pangkat 2. Nah, berarti kita ambil bahwa simpangan baku atau standar deviasi dari soal ini itu sama dengan akar dari 0,975. Jadi akar dari 0,975 itu berapa anak-anakku sekalian? Ini hasilnya sama dengan 0,987. Nah, berarti variansi untuk data kelompok sudah kita peroleh. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi dari data kelompok ini juga sudah kita peroleh anak-anakku sekalian. Terkait dengan pertanyaannya adalah kapan kita gunakan untuk populasi dan kapan kita gunakan untuk sampel. Kenapa rumusnya pakai ini tadi? Jadi kayak gitu. Jadi seperti ini anak-anakku sekalian. Jadi pada dasarnya rumus kita ini untuk menghitung variansi baik untuk data kelompok maupun data tunggal, yang perlu kita perhatikan adalah apakah data ini adalah merupakan data populasi ataukah data ini merupakan data sampel. Yang mana yang dimaksud dengan data sampel? Jadi kayak gitu. Yang dimaksud dengan data sampel di sini anak-anakku sekalian itu adalah seperti yang Ibu angkat tadi. Jadi soal yang Ibu angkat tadi ini adalah upah pegawai. Nah, ini sampel dari pegawai saja. Jadi misalkan gini, di Disdik itu kan, misalnya di Dinas Pendidikan itu kan ada ratusan pegawai. Jadi seperti itu. Nah, yang Ibu angkat cuma 94 pegawai saja. Jadi kayak gitu. Nah, 94 ini adalah sampel dari populasi yang ada. Jadi kayak gitu. Makanya kalau untuk sampel kita kurang 1 karena rumusnya memang seperti itu. Jadi kalau untuk sampel kita kurang 1, tapi untuk populasi, kalau populasi itu kan menyangkut data keseluruhan. Jadi data seluruh pegawai berarti itu menyangkut populasinya. Jadi gitu. Maka kalau untuk populasi ini kita tidak mengurang 1 N-nya. Jadi kayak gitu. Jadi inilah perbedaan kapan kita menggunakan populasi dan kapan kita menggunakan sampel. Karena memang sering muncul memang pertanyaan seperti ini. Jadi sebenarnya anak-anakku sekalian, terkait dengan variansi ataupun standar deviasi, sebenarnya dalam sebuah aplikasi kita di laptop kalian ataupun mungkin di handphone kalian ini yang sudah canggih, itu sebenarnya kita bisa menghitung standar deviasi secara langsung tanpa melalui konsep manual seperti ini. Cuman karena kita menginginkan anak-anakku sekalian itu paham tentang konsep ragam, variansi, atau simpangan baku atau standar deviasi, maka ada baiknya kalian paham rumus-rumus yang kita pelajari hari ini. Tapi sebenarnya kalau kalian ada pertanyaan bahwa saya bisa menghitung langsung ini, sebenarnya iya memang benar, ini bisa dihitung langsung dan kalian bisa langsung saja masuk di Microsoft Excel, sisa ketik STDV atau standar deviasi, itu langsung di scroll saja, di blok saja datanya, itu langsung dihitung berapa standar deviasinya. Jadi seperti itu. Cuman karena kami membutuhkan bahwa kalian paham tentang penggunaan dan pemakaian standar deviasi ini, maka kalian harus pelajari juga bagaimana menghitung manualnya. Nah, baik anak-anakku sekalian, jadi mungkin juga ya anak-anakku sekalian, kalian juga mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan utama antara variansi dan standar deviasi? Karena tadi Ibu bilang bahwa variansi dan standar deviasi ini sepaket. Jadi gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, mengapa perlu ada 2 nilai padahal kan tujuannya hampir sama? Kenapa tujuannya hampir sama? Variansi kan S. Kemudian selanjutnya variansi kan S pangkat 2. Kemudian standar deviasi atau simpangan baku kan S. Nah, apa sih kenapa bisa seperti ini? Jadi gitu. Nah, jawaban dari pertanyaan ini anak-anakku sekalian, yang perlu kalian ketahui bahwa variansi itu bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh data yang kita miliki itu tersebar dari nilai rata-ratanya. Jadi gitu. Jadi untuk menunjukkan seberapa jauh
data yang kita miliki itu tersebar dari nilai rata-ratanya. Itu tujuan variansi. Nah, sedangkan ketika kita berbicara tentang standar deviasi, maka standar deviasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa banyaknya data. Jadi berapa banyaknya data yang berbeda dengan rata-ratanya. Jadi itu. Jadi saya mengharapkan kalian semua itu sudah jelas dan sudah bisa membedakan mana itu tujuannya variansi dan mana itu tujuannya standar deviasi. Jadi kalau kita mau tahu seberapa jauh data yang kita miliki itu tersebar dari nilai rata-ratanya, berarti gunakan variansi. Tapi kalau kita mau cari tahu berapa banyaknya data atau berapa jumlah data yang berbeda dengan rata-ratanya, berarti kita gunakan standar deviasi. Jadi gitu. Nah, selanjutnya ada lagi catatan penting yang perlu kalian ketahui anak-anakku sekalian. Apa itu? Bahwa untuk data dengan rata-rata yang kurang lebih sama, jadi misalnya ada data, terus data itu memiliki rata-rata yang kurang lebih sama dengan datanya. Jadi seperti itu. Nah, berarti yang perlu kalian ketahui bahwa semakin besar penyebarannya, maka semakin besar pula standar deviasinya. Jadi semakin besar penyebarannya, berarti standar deviasinya juga semakin besar. Nah, baik anak-anakku sekalian, mungkin kalian masih ada pertanyaan, tapi Ibu mengharapkan sekali bahwa di pertemuan kita hari ini tuh, sekalipun kalian ada pertanyaan, kalian bisa menyelesaikannya, atau mungkin kalian bisa berdiskusi dengan Ibu, tapi mungkin kita bisa berdiskusi di lain waktu, karena kebetulan kita dibatasi oleh waktu. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita sampai pada simpulan. Nah, apa yang menjadi simpulan kita hari ini di pertemuan kita ini? Anak-anakku sekalian, bahwa variansi itu adalah ukuran dari seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Jadi, seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-rata, berarti itulah variansi. Nah, semakin besar nilai variansi, maka semakin jauh data yang kita gunakan itu tersebar dari nilai rata-ratanya. Kemudian, simpangan baku, ingat ya bahwa simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Nah, di sini variansi bertujuan itu untuk menunjukkan seberapa jauh data yang dimiliki itu tersebar dari nilai rata-ratanya, sementara standar deviasi itu bertujuan untuk mengetahui berapa banyak nilai atau jumlah data yang berbeda dari rata-ratanya. Oke, baik anak-anakku sekalian, di seantero Sulawesi Selatan, tibalah kita di penghujung pertemuan kita hari ini. Jadi, saya mengharapkan sekali apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa memberikan value lain, bisa kalian pahami, dan kemudian kalian bisa menerapkan dan bisa menyelesaikan soal terkait dengan variansi maupun dengan standar deviasi ataupun simpangan baku. Oke, baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan jangan lupa untuk tetap semangat dan salam Smart School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.